Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi tafarrada bikulli kamalin wa tafaddala ala ibadihi bijazilin nawal. Wa salatullahi wa salamun ala khairil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wa ya ahbaballah wa ya ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, isma'u kalam Allah minal Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala azza wa jalla fi haditsil qudsi, ya Muhammad, man zakarani faqad zakaraka wa man zakaraka faqad zakarani, man ahabbani faqad ahabbaka wa man ahabbaka faqad ahabbani. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga kita dari kepolisian dan juga TNI, dalam hal ini Bapak Bapinsa yang menjadi bahagian dari keluarga besar kita di wilayah ini. Sama-sama kita hormati, ada orang tua kita Bapak RT menemani Bapak Bapinsa. Juga sama-sama kita hormati, kita muliakan di tengah-tengah kita, di dalam suasana kondisi kesehatannya yang masih belum pulih, namun menyempatkan diri untuk hadir bersama kita Al-Mukarram Fadilatul Syekh Dr. Andes Haji Muhammad Ilyas. Juga di tengah-tengah kita hadir Bapak Imam Masjid Al-Cukung yang senantiasa menemani kita semuanya di dalam mengawal agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ibu-ibu majelis taklim, seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, anak-anakku semuanya yang hadir membersamai acara peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengawali amanah pada hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari sejenak membuka fikiran, membuka hati, dipasimatai, dipatuju lori seserajan nafung Allah Ta'ala, mamuarai asiwolompolota yeso malabie na tarima sokko ifung Allah Ta'ala sebagai bahagian dari cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak cara yang bisa ditunjukkan mencintai Nabi, banyak sekali cara. Dan peringatan Maulid Nabi, memperingati hari kelahirannya, itu juga adalah cara. Mengapa? Coba perhatikan satu riwayat dari Imam Bukhari, keluar satu riwayat dan diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu jalur yang kita sepakati di dalam periwayatan hadis sebagai hadis sahih. Di situ Nabi menjelaskan,
ayuhan nas, wahai manusia, inni majapun nasiya nasanabita ana muhdatun. Bahkan di riwayat lain disebutkan ayuhan nas, wahai manusia, innama ana rahmatun muhdatun, saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan Allah. Nariko makutanaki, nariko engkau malaki hadiah, kira-kira marannuki iyari genade. Makutana ka ibu-ibu, marannuki akong kamalaki hadiah. Nariko angka tau sedeketa diwiri hadiah, sementara aleta dia diwiri ki hadiah. Kira-kira maga pinadita, maka dia mager dia narika hadiah ro. Tetapi Nabi sampaikan maka dia iya pamase yang dihadiahkan Allah. Karena itu nariko hadiah oleh Allah Ta'ala, sedangkan rupa tahu meriki hadiah merenduki nafung Allah Ta'ala meriki hadiah. Jadi kehadiran Nabi di dunia ini adalah hadiah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ia naridi tebone dek gaga pada dipujinya Nabi ta tegiro onrona dipuji melok ki lecce bola ia pasat dinasokku nariko fura ki baca-baca barasanji yero barasanji rampe-rampe na Nabi ta ia ko angka anak jaji di furannui dek pasat dinasokku aku dek panafura riuli salah surat tak baca-bacana pak doang ketu barasanji di lalenna. Dalam bulan tertentu di Rabiul Awal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita peringati hari kelahirannya, dan itu adalah apa? Sebagai tanda bahwa kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mamware insya Allah fapujita ye na tarima sokku ifung Allah Ta'ala nasabari insya Allah nafasiruntu kimatu fung Allah Ta'ala nabita nasabak makidan nabita man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta pada sunnahku maka kata Nabi dia mencintaiku. Nigi na sepuji kak nasa nabita kana ma'i fil jannah, si bawa kamatu di surga. Alhamdulillah mamuari tomatoku pak dipun nasini na fapujita yesoy dipadupai melalui satu masjid di Masjid Nurul Husnaya ini yang dibangun oleh almarhum Wang Haji Nanti bersama dengan keluarganya. Dan inilah wasilah kebaikan. Inilah wasilah kebaikan Bapak Ibu. Karena itu tegi-tegi kimonro di mana kaki kita berpijak, hendaknya semua kebaikan itu bisa kita wujudkan. Nasabak magai iana romatu rampe-rampe ki narekode ni gaga mondro dilinuhi. Ia rupa pesena di lalenna lontara ugi magalolade makda allu ka situndrengen watak kaleku nyawaku nania rampe-rampe madecing watak kaleta nareko narabi fasukena di palisun lori tanai nyawata naku narabi pasukena lisun lori fuangi naike menimondro ya naritu rampe-rampe madecing. Nabi Muhammad ribuan tahun yang silam sudah meninggal, tapi mage tuli di rampe-rampe menenungan nasabak natarunga ki deceng. Ilmunya yang kita ambil sinin na to ang kemat pedecenge narekode ni gagamatu di rampe-rampe tombon roe de panalisuri pemasin Allah Ta'ala. Kan itu temata ko selesai malabi kong kehadre sebagai puji lur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sejenak sama-sama berselawat dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya kita baca yang pendek karena ada beberapa jenis salawat. Kita baca Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Itu yang kita ambil yang pendek. Dasarnya perhatikan adan nufung Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Dek gaga jama-jama na perintah puang ni, dilebok na lino, na pigok puang ni, sangat dia salawat bawa. Narusuru ki masempaja pung Allah Ta'ala na sempaja. Nasuru ki pung Allah Ta'ala puasa, itu adalah memang Allah, tidak makan, tidak minum. Tapi nasuru ki puang ni mas salawat, alena yo pigoi, napa malekana, napa nasura lukuridi. Berarti salawat matandrun runa. Karena itu nigi kita masalawat cek di salawat lur nabita disalawati di malaikat ke-10. Nah nigi kita disalawati ke-10 follow di malaikat disalawati follow di Allah Ta'ala. Nah nigi kita disalawati di Allah Ta'ala napun nangi asalamakan linu latu akhirat. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah. Bapak Ibu, kung kemakutana letuk go magsalawat ko lori nabita. Letuk mo salawat ko lori nabita. Tabaliwi nasa baadan na nabita. Ang kasi di sahabat makutana rin nabita. Makkada isuro malabina fung Allah Ta'ala. Letuk mo salawat ko realita. Nakumatu de ni gagamate ni. Aga nazbalik Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna salatuka tu'radu alayya, majapku salawatmu leturi iya. Maka di sahabat wa kaifa salatuna tu'radu alayka ya Rasulullah, pikogi carane salawatku leturi ini nakumate nikmatu. Aga nasan Nabi ta, inna allaha harramal arda ala ajsadil anbiya, majapku fung Allah Ta'ala naharanang itanay manri watakalena iro nabi-nabi termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi naku masalawat ki pada cengi salawat ta nasaba suku salawat leturi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumatraku selusur malabikon ke hadire mamuari insyaallah pada sehat manaki sehat watakaleta sehat fikiratta seha ifakkalin watta nasaba namuni seha pikiratta seha iwatakkalita dena seha dompet ta macet itu merasa mana? Bagaimana Pak bisa? Ya ko seha pikirannya nasaba dega aga kejadian alhamdulillah seha watakkale alhamdulillah tapi di farese dompet makurangi seuna. masalah kan itu harus sehat semuanya, sehat pikiran tak sehat watakaleta sehat isena dompet tak insyaallah sehat mana ini. Pakuru ibu-ibu nareko na fareser dompet na melok rumah balance di pasai mega fatujunna madodong isena dompet malase pikirannya. Makuru kafe ibu-ibu apa tahu ngani ibu-ibu Pak. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melok adam pesyukur yang wala bertamanang dalam waktu beberapa menit ke depan. Saya mencoba untuk menguraikan bagaimana sebetulnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya pada mencengi papujita nasabak salah satu inti dari pelaksanaan Maulid ia naritu mencengi papuji lori nabita. Nariku pada mencengi papuji lori nabita berarti pada makesingi iya rodi jamai ditujunna aga na parentangi nabita nan nia pada makawi ki lori sesi arah jannah pung Allah Ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca sejarah, ada satu buku yang ditulis seorang ahli sejarah. Namanya kitab itu adalah Hayatu Muhammad.
kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku itu disampaikan, satu, kalau ada orang yang dicerita tentang kebaikannya, maka yang semakin terangkat kebaikannya dan semakin mulia adalah orang yang dicerita. Misalnya, engkau saya ditahu, dipuji, tulis dicerita di cenah, maka orang itu semakin terhormat. Tetapi ketika Nabi Muhammad yang dicerita, maka bukan Nabi Muhammad yang terangkat derajatnya, tapi yang terangkat derajatnya adalah orang yang mendengarkannya, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semakin dicerita Nabi, semakin terangkat derajat kita. Itulah sebabnya mengapa maulid ini menjadi penting, karena disitulah wadahnya untuk membangun kecintaan kepada Nabi di antara sekian banyak cara yang bisa kita tempuh. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iro nabita sesuai ayat na paletukan ni Allah Ta'ala angka dan ubacangaki, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi alam ini, bagi alam semesta. Bapak Ibu tabi, saya mau tanya ki dulu, apa itu rahmatan lil alamin? Agiro resenge pamma seluria langi, agiro resenge pamma seluria langi, pamma seluria langi betuanna ia naritu meliputi seluruh alam, baik alam di dunia ini maupun alam yang berkenaan alam barzakh maupun yang berkenaan dengan alam akhirat. Berarti telu ye ondrongi angkamani pamase koruh, pamase politika, pamase lori polerifuangi na panonno lori nabita, na sabak nabita dipasediai untuk sininna ia engkena pancaji fuange di lebok nalino tania bawa ide rupa tawe, tetapi seluruh alam, sehingga Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tania bawa ondoni di lino, tetapi setelah kita mati di situ masih ada. Tapi begitu nanti kita bangkit dari alam kubur dibawa ke alam akhirat, di situ nanti masih ada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenarna ke Nabi tadi di hadis nariko angka to matinulu masalah iya, matinulu masalah iya. Nomor sedi naruntu iya naritu peluang untuk bertemu dengan saya besar sekali, besar sekali bertemu dengan saya. Ia narampe andre gurutta dalam satu pengajian subuh di Masjid Raya Wangaji Junede. Ini ada teman saya Pak Muhammad Tang juga masih tinggal di sana Masjid Raya. Maka andre gurutta nanigi ni gitaw manipi si runtuk nabita diwenni nasaba angkana salawakna lori nabita, maka dia betul-betul bertemu dengan Nabi. Nasaba salah satunya manusia yang tidak bisa diperdaya oleh syaitan hanya Nabi Muhammad yang tidak bisa diturukan wajahnya. Jadi kunasan si runtuk kinabita dilalenatin rota berarti si runtuk tong kinabita. Nanigi ni gitu fura serunto nabita dileletin rona diharangan watak kalena disentuh oleh api neraka. Ya Allah ya Karim, itulah kenapa Nabi mengatakan berselawat kepada saya, berselawat kepada saya. Itu dalam satu hadis makin nabita koru dilalena hadis telu alat bireng napunai tomatinulu masalah waria selain dan bisa ketemu dengan Nabi. Apa itu? Nomor sedih nasan nabita yakko di falete matu tawe di siratal mustaqim angka ka korotajangi melodoang dari Allah Ta'ala supaya dia melewati siratal mustaqim kal barkil khatib, seperti kilat dia melewati itu, tidak ada beban. Yang kedua, nareko di pada punga kimatu di pada masyar ngadak tamana ni tawe dek gaga tahu dek nama dekah. Bahkan dalam satu riwayat di pada dekke matan nasoi satu jengkal dari kepala,
Maka koy pa lino na bawang, ako de gagal lu deserta, temaka pelana. Tapi ini satu jengkal, didekatkan, kata Nabi. Na iki aku madakkan itawe, kata Nabi, saya datang akan memberikan dia minuman yang diambil dari telaga Kausar. Dan itu adalah tangannya Nabi yang sangat mulia. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, makin nabita, aku angkat matinulu masalawa, ditimbangi matu ya amalae sitana i amalak majae nania amalak madecenge iena romatu salawata taneki wiro amalak madecenge gangkan nama tanah amalak madecenge nasabari terutama rilalan surga. Berarti pak dipun salawae iena itu lalang untuk lomo-lomoi kita marilalan surga nafung Allah Ta'ala. Karena itu mari kita Bapak Ibu menjadikan salawat itu sebagai wirid. Hidupkan lidah ini, hidupkan hati kita. Namun dia agak temisangi. Kita tidak pakai tasbih atau pakai tasbih. Hati ini bergerak. Tidak ada orang tahu, Pak. Tidak ada orang tahu. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW di mana saja. Mungkin kita duduk-duduk seperti ini sambil saya ceramah, Bapak Ibu mendengar lalu bersalawat. Tidak ada orang tahu. Tapi yang tahu itu adalah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali. Jadi karena Nabi tugasnya adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, mencakup dunia, mencakup alam barzah, mencakup alam akhirat, maka mari kita melihat beberapa hal yang barangkali wedding riala akataningin. Nah, insyaallah na riala na akataningin masuk. Dan niya sulu tepede untuk passalamai ala lengeta. Kenapa ini saya tegaskan dari awal Bapak Ibu? Nabi sudah lama meninggalnya. Yang memegang cahaya itu adalah Nabi. Mabela ni nabita si bawa idi. Nariko dega ga akataning mas dega ga cahaya dakataning. Maka joka tak butu-butu. Nasabak dia gagal suluh. Sedangkan ke suluh dek nama cakka suluh wat ingin tak betul-betul aja tak, apalagi dia gagal suluh. Dan itulah suluh penerang adalah penerang yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, Nabi mendapatkan tugas untuk mengembang misi yang sangat besar. Misi penyelamatan manusia. Apa yang mau diselamatkan Bapak Ibu? Pertama ialah itu akidana rufatawih, menyelamatkan akidah seluruh manusia. Mengapa akidah ini menjadi prioritas Allah, bukan yang lain? Nasabak iya ro akidai yekko madecengi iya na romatu passalamaki. Akidah yang benar yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu, ingges suruh Nabi tamakkur fungalata Ta'ala engkaga fasilitas na Nabi tamurusu tolinoy. Apakah Nabi dalam jabatannya sebagai kepala negara ada mobil dinas? Nabi tidak punya mobil dinas. Apakah Nabi punya rumah dinas? Nabi tidak punya rumah dinas. Apakah Nabi punya gaji? Nabi tidak punya gaji. Nabi tidak punya gaji. Tapi disuruh mengurusi manusia. Kita kadang-kadang disuruh mengurusi satu wilayah saja, fasilitasnya luar biasa. Saya sering Pak, mohon maaf, kalau saya sama pejabat, naik di mobil pejabat, apa yang saya pikirkan? Taninya menero do oto ulah tania. Tapi ufikiri kira masyarakat maka ada mager ke sikadan masyarakat. Jadi kalau saya mau naik di mobilnya, di mobil dinas,
para pejabat, maka sebelum saya naikkan kaki, saya berdoa kepada Allah, fuang tanna fodo ajeku ye nareko angka anu harang diotoy deto nan caji saba na angka matu tatiwi ketama di neraka na sebawa leja oto magello karena saya yakin bahwa itu adalah pajak dari masyarakat yang dikumpul. Pajak itu, pajak yang baru-baru ribu-ribu, ini gara-gara pajak. Ini gara-gara pajak. Nah, minggu lalu Bapak Ibu, saya diundang oleh wali kota Palopo. Saya ke rumah jabatan malam-malam. Itu setelah sholat maghrib. Saya pulang dari rumah jabatan itu sekitar jam 9. Saya cerita, sambil cerita Bapak Ibu, saya perhatikan hidangan yang ada di depan saya. Ya Allah, mudah-mudahan ini makanan uangnya wali kota dibelikan, bukan uangnya masyarakat. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya tahu wali kota Palopo, suaminya itu orang kaya. 4 perusahaannya, perusahaan bergerak di luar negeri. Itu kekayaannya sudah sampai hampir 2 triliun. Asugirenna. Tapi megamu pero Haji Isam. Haji Isam itu lebih 10 triliun. Sugirenna. Ya. Ya ini kira-kira kok 10 triliun ditaruh ke di masjid di negara. Di negara. Nah, saya kembali Bapak Ibu. Jangan sampai melalang buana lagi pikiran tak lari ke pajak. Anda fundraising matu VRT dan kemudian pajak. Harus dilunasi pajak tak. Mudah-mudahan ya pemerintah insyaallah amanah dan penuh tanggung jawab sehingga diarahkan ke yang positif. Ini hanya pikiran pribadi saya, Pak. Jangan dijadikan pikiran kolektif, ya. Ini pikiran pribadi saya terkait dengan Nabi. Karena Nabi disuruh mengurusi masyarakat. Itu manusia yang disuruh urusi. Saya waktu masih tugas di rumah jabatan gubernur, waktu Pak Amin Syam gubernur, kesibawa ke Pak Amin Syam masuk ke daerah-daerah. Saya yakin karena Pak Amin Syam orang soleh dan selalu mengingatkan ke saya. Dan saya biasanya yang perlu mengingatkan, tapi dia mengingatkan saya sebagai orang tuanya. Dia bilang, Ustaz, aku engkau melok tandre, aja langsung tandre. Tafarake yolo, padicengi Pak Dongata, baca Bismillah, napa milualin ruki difuangi, yak kamu si campur angka koro anuharan. Ya rasa gubernur kak, tapi saya mengamalkan nilai-nilai agama. Saya pelajari itu betul-betul Pak. 6 tahun saya dampingi Pak Amin Syam, 1 tahun di waktu beliau ketua DPRD provinsi, kemudian 5 tahun saya dampingi sebagai gubernur. Dan saya tahu posisi itu bagaimana beliau. Saya bilang seandainya mapakomane gubernurnya di Indonesia, amang Indonesia. Tapi engkau tahu kasih kalaleto di tero, engkau kedo salah, engkau salah kedo. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak bermaksud untuk menggiring pikiran tak ke sana yang negatif, tapi mari kita pikirkan yang positif tentang negara ini. Saya hanya menghubungkan bahwa betapa Nabi diberikan tugas mengurusi manusia, bukan mengurusi Bone, bukan mengurusi Sulawesi Selatan, bukan mengurusi Indonesia, tapi mengurusi manusia tanpa ada sesuatu yang melekat pada dirinya. Nah, ini menjadi prototipe yang baik, yang luar biasa sebagai tugasnya. Nah, dalam mengemban tugas itu Bapak Ibu, untuk menjalankan dakwah yang tadi supaya semua orang berakidah dengan benar. Berapa tahun Nabi menjalankan dakwah? Nabi menjalankan dakwah di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Di Mekah hanya satu konsep, menyelamatkan manusia, yaitu akidahnya dibenarkan. Makutanaki magana mitalad 10 tahun 10 tahun dakwah hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu panritata nasaba konim mondro akatan dengan masakna sininna agama. Kotoni mondro akatan dengan masakna sininna rupatawa mondro dilino. Magai nasaba narik komakasini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu panritata nomor seddi iro tawwe kuma bicarai pasti magello bicaranna nasaba nakatan ni mas imaka danita ka fungal taala.
Nareko angka tahu diwering amanah, maka orang itu pasti laksanakan amanah dengan baik. Magai maka naita ka fung Allah Ta'ala. Koi di kantor maka dia pasti menegakkan aturan dengan baik karena nita ki fung Allah Ta'ala. Koi di pasai tidak mungkin seorang pedagang, kata Nabi, aku angkamu patappa na dilalenna atinna maceko-ceko ditimbanganna. Tidak mungkin orang menjual, menzalimi orang kalau dia ada imannya kepada Allah. Ya nero Nabi ta 10 tahun anak dawang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sare kuam mangyaro tahu mak diboleh fung Allah Ta'ala rilalenna atinna. Aga betuanna sare kuam mangita tungka tau tegi munro, selalu dia berpikir bahwa Allah mengawasi saya. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah menyaksikan apa yang kita kerja. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti apa yang kita kerja. Kalau semua ini melekat pada setiap orang, maka insya Allah amanlah suasana kehidupan masyarakat, Bapak Ibu. Jadi ini penting, akidah ini menjadi penting. Tolong ukur keberhasilan Nabi ada pada akidah. Tapi pakutanata Pak Ibu, mulus kedakwahnya Nabi? Jawabnya tidak. Di lingkungan keluarganya ada yang menentang, itu biasa saja Pak. Nabi berdakwah dilempari batu. Saya sejak mengenali dakwah, alhamdulillah dek to pagaga pura rempo ka batu yang melempar saya telur ada. Kalau ke Kak Mauli. Tapi tidak ada orang melempar batu seperti Nabi dilempari batu. Menjalankan dakwah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, pekoge rupa pujina Nabi teluri di umatna. Pekoge papujina Nabi teluri umatna. Lori di mana? Nak karesongi Nabi sallallahu alaihi wasallam dirempe batu dek na paduli wi. Ditarongan nyerota dolok bolana dek na paduli wi. Hanya satu keinginannya Pak Ibu yang saya muliakan. Agar ia tahu mengucapkan kedua kalimat syahadat. Ia merona kata Nabi ta nasabakna rekufura na fuada tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Namun yang bikoge romatu pangkau kena tetap di jami tama suruga. Angka melo jami kita masuruga makrupa. Dek gaga hanya Nabi yang menjaminkan dirinya. Dek gaga Nabi na perjuang kaki. Jadi nako engkau tahu dek panama deceng akka curena di Nabi ta. Ini kita tanyakan pada diri kita ini sebagai umat. Harus kita evaluasi Pak. Maka di yanu mas sempajam matoi, mas syahadat matoi, kamati kurahe. Angkat tu biasa sama kurban ni. Selade suju saliwan nama sige kamati kurahe. Ini dua hal yang tidak bisa digabung Pak. Meskipun idealnya ye kufur ni difigo pasuruan napuange syahadat emadeceng. Harusnya itu mengikuti seluruh rangkaian amalan kita. Tapi nariko angka koro masalah salang. Maka difung Allah Ta'ala. Wala taknatu min rahmatillah. Ajak tapuren tepeturenu. Boleh dipamasin fuangi. Magai. Nasaba adam penna fuang Allah Ta'ala. Pamasin fuang Allah Ta'ala. Malua masaka. Nah saya kembali ke tugas Nabi. Karena itu Bapak Ibu. Nak tampangan Nabi tah. Nabi dikejar. Dirempe, diambilkan kotoran. Ya alhamdulillah, angkana 2 tahun lebih mondro di Bayangkara Pak. Boleh jadi Palawangan yang masih boleh. Ini masjid rumah satu kemudian rumah lagi. Alhamdulillah, di to pagagan kata napodo di to gagah. Masuka boleh diboleh angka uruntu rota dolo na sapoi. Kecuali olok-olok labe. Nataronga kabe pelotong. Nataronga kabe pelotong. Tapi utaje taji jolo merakko. Pura merakko di napo pasala. Tapi dia tahu pengagah, aro tak tahu. Tapi Nabi ta semuanya dia sudah dapatkan. Tapi apa yang terjadi Pak? Ini yang menarik untuk kita pedomani dalam hidup ini, dalam kehidupan sosial. Marah ke Nabi.
Macam itu Nabi tak? Jawabnya tidak. Tapi Nabi tersenyum. Karena ada satu prinsip seperti yang diamalkan oleh salah seorang imam, Abu Hanifah. Abu Hanifah, Pak, ibu yang saya muliakan, engkau kalau neo sedek bola, Abu Hanifah. Iro kaloloi, enonli imatik Abu Hanifah ribolana. Letu ribolana iro kaloloi, maka dari saya tidak butuh lagi Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah kembali ke rumahnya. Hari kedua datang lagi, maka dua perluaki lokasi Abu Hanifah. Sampai Abu Hanifah di rumahnya, maka disuruh kaloloi, tadampung kak dewa perluaki. Maka pulang lagi Abu Hanifah. Besoknya hari ketiga noli sih Pak, maka dah wa perluaki tamaki dimulai. Lokasi dimulai anda kaloloi. Begitu dia sampai, maka dia ada yang wa perluaki. Marka Abu Hanifah. Ternyata Abu Hanifah senyum. Persis ini Nabi, persis Nabi. Maka dia kalau mangga dia macai. We kata lu ki woli nasi tunganna pada wari ki. Ko ide ugi maka sama pada wari ki. Maka dia Abu Hanifah. Magi melok macai. Na yero Nabi waciriye. Yero Nabi waciriye. Lebih pi kencan masalah na hadapi dia kena macai. Yang satu ini saya, kata Abu Hanifah, saya mengamalkan ajaran Nabi. Ini Pak ini. Coba kita di sini poinnya. Maka dia Abu Hanifah, saya mengamalkan ajaran Nabi. Karena itu saya tidak marah kepadamu. Yang kedua, kalau saya marah kepadamu, maka terputus silaturahim ini. Kalau terputus silaturahim, angka matu nasi tempo waktu perlu kak didik masiri kak. Nah sebab saya sudah memutus silaturahim karena saya marah. Coba Pak kira-kira aja nana kedua ketelu. Angka moliki di bulana, sisa natu daki nasuruh kilisu. Kira-kira ilo ini tu bone, magangare ro kumakiro modele. Tudah ni madeceng, atajan ni wefallah. Apalagi kan kemeton wefallah korosi lo bepa. Begitu kita duduk langsung disuruh pergi. Jangan kan pergi Pak, ide tu bone. Angka na bawa cede tak besi wirikada iarega. Angka koro cede kedona pun na bola. Dena siama di penedingi langsung merasa tidak nyaman. Biasa kafa terjadi makruh. Tapi insya Allah dia gagak kue na sabay di macui mana ki di nabita. Ibu, engkau boleh dibulata makruh. Ini kan baru datang jadi tidak mengerti persoalan. Jadi Bapak Ibu, saya kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah kita memperingati Nabi, menceritakan Nabi supaya kita bahagia Pak. Kita bahagia. Ya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali tadi masalah tauhidnya. Jadi Nabi ditugasi bagaimana menyelamatkan kita dari tauhid ini. Supaya selamat mana kita. Ini ruang ketendingan masa. Yang kedua, Nabi juga diarahkan supaya manusia diajak beribadah. Berarti beribadah Bapak Ibu dan rupa. Asy sompongeta lo kerifuange nenia asy sompongeta lo pada rupa tahu. Saya ulangi Bapak Ibu supaya ini dipahami. Ya. Jadi tugas kedua Allah mengamanahkan Nabi supaya mendakwakan bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah. Nah sebab magai ia rupa kesiwiannya dua lalena. Nomor sedi lalena lo kerifuange, nomor dua lalena lo keripada terupa tahu. Bahkan lebih dari itu, Jadi magai na parentangi fuange supaya ronabita napa guru ki diperbaiki ibadah. Karena Bapak Ibu, sinin na idi rupa tawe monro dilinoi melok mana ki lisu lo rifuange. Melok mana ki lisu lo
ripuangi. Ali suttai di rupa tawi li sulu ripuangi. Narikode nama dece yerupak kaswiang lo ripuangi. Alamasya sema onrongi di lino. Karena itu Nabi mengajarkan supaya setiap orang naparakai pakai siwianna. Supaya madece ngasih sompunga tak funga Allah Ta'ala. Naik ya. Iro asih sompunga tak rupa tawe. Dena lepo boleh dipakai siwiangnya. Narik madece ni pakai siwiangnya. Insya Allah nanti madece pakai siwiangnya lori pada terupa tahu. Betuan hubungan tak lo pada terupa tahu. Saya pernah ceramah di Masjid Agung. Itu sholat tarawih. Ada orang yang selalu lihat jam tangan. Saya tahu bahwa dia kode saya. Sehingga saya bilang begini, Bapak, tolong tidak menghalangi dakwah. Tolong tidak menghalangi dakwah. Kalau Bapak tidak suka dengan isi ceramah saya, Bapak boleh berkenan keluar dari masjid ini. Tegas saya itu, Pak. Tegas saya. Karena saya tidak diganggu ceramah. Jadi karena itu, karena yang saya sampaikan adalah ajaran agama. Kecuali kalau bicara pero, gak ada masalah. Tetapi saya bilang, kalau ada orang mau ganggu ceramah saya, silakan keluar dari masjid. Saya dari awal katakan. Apakah Nabi katakan begitu? Apakah Nabi pernah berucap begitu? Saya jawab tidak. Tapi saya ini adalah umatnya Nabi. Karena Nabi juga keras dalam berdakwah. Ada saatnya dakwah ini disampaikan dengan keras. Tapi dalam suasana seperti ini, mari kita membangun nilai-nilai kearifan. Nilai-nilai yang bisa kita terima dengan baik. Supaya insya Allah dakwah Nabi itu jalan. Karena nanti kita tidak ada Bapak Ibu. Saya tidak ada, sudah meninggal. Bapak Ibu sudah meninggal. Siapa yang bisa meneruskan dakwah itu? Saya mau tanya ke sekarang. Anak-anak kita harap sekarang ini, kecuali yang masuk-masuk di pondok, yang kita bina dengan baik. Tapi di luar dari itu, dia berjibaku dengan HP-nya dan lain-lainnya. Tidak lagi peduli dengan dakwah, tidak lagi peduli dengan agama ini. Jadi nanti kalau begitu, siapa yang bisa menjalankan agama dengan baik? Nah, inilah penting ini Bapak Ibu. Nah, karena itu saya kembali ke poinnya. Ini sudah 10:30 ya.